Pak Kevin Muslim apa Kristen, Pak? Puji Tuhan Kristen, bukan Muslim. Berarti Protestan ya? Iya. Siap. Standby dulu ya Pak Kevin sama Pak Dominik. Simak dulu Bang Vivi ya, nggak apa-apa ya. Bang Abu ya, jangan lupa follow ininya dong. Oh siap, Bunda Iwan Pilah yang di bawah ya. Tolong dibantu follow akun guru-guru kita semua yang ada di atas. Ini terutama akun-akun baru ya. Bang Glenn, Bunda Mila, biar pada bisa open cam, Bundo juga, semuanya lah, saudara-saudara muslim. Ya, host, ya. Kalau lagi bicara, hostnya tolong jangan di mute ya, itu nggak ada adabnya. Kalau orang lagi bicara di mute itu nggak ada adab. Makasih. Turun kau, apa sih kau kagak jelas, tolong di mute kau. Room siapa ini? Saya ngatur ini supaya tetap kondusif. Saya adil di sini. Ketika tidak ada penghujatan Kristen, tanya Bang Vivi. Saya selalu ngasih ngomong gitu kan, kecuali ada penghujatan baru saya mute. Silakan Bang Vivi dulu, silakan Bang Vivi untuk prolog Anda terlebih dahulu. Sepatutnya itu diturunkan. Mau dialog open cam atau gimana? Open cam dong Bang Vivi biar lebih ini. Ayo Bang Vivi. Jangan nanti kalian tahu kok gue kerja di mana, bahaya. Iya nggak apa-apa, silakan open cam silakan. Jangan. Baik-baik Bang, udah tenang aja. Enggak. Nanti aja pas gue di rumah. Kalau di rumah gue berani. Oh ya udah, kalau keberatan nggak apa-apa, lanjut silakan Bang Vivi. Aman nggak menghujat, lanjut aman silakan. Oke, ajaran Kristen kasih, buktinya mana? Yohanes 3 ayat 16. Tuhan Yesus turun ke bumi karena kasih karunia Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Makasih host. Sudah sekian prolog. Waduh bener, mantap, singkat, padat, tidak jelas. Lanjut Ustaz. Lanjut. Jadi Kristen ajaran pagan apa kasih atau kasih? Jadi gini, ajaran kita harus tahu bedanya Samawi dengan pagan itu apa. Kalau Samawi itu pertama tandanya Tuhan itu satu. Ya kita tahu kan kalau di dewa-dewa Roma itu kan 3. Misalnya dewa Jupiter, Juno, Minerva. Kalau Yunani itu Zeus, Hera, Athena. Kalau Mesir itu Horus, Osiris, Isis. Kalau Arab Lata, Uzza, Manat sebelum Islam itu datang. Atau di India dewa yang terkenal itu ya 3. Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi kalau ada ajaran ditanya Tuhan, B Tuhan, C Tuhan. Nah itu dewa-dewa sudah. Karena kalau ajaran Samawi Ulangan 6 ayat 4, dengar hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu satu esa. Tidak ada yang lain, nggak ada. Juga ajaran Yesus ketika Allah mengutus Yesus, Markus 12:29. Dengar hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Hukum yang terutama itu. Ya, hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Benar, tepat sekali katamu guru. Dia itu esa satu, tidak ada yang lain kecuali dia. Jadi tidak ada B, tidak ada C. Pokoknya A sudah satu-satunya udah. Gitu. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Tuhan itu esa, qul huwallahu ahad. Yang kedua, tandanya Samawi ini, Tuhan tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Makanya disebut Samawi, tidak mau turun ke dunia. Keluaran Tuhan itu tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, apa yang disampaikan Musa. Tuhan mati manusia kalau melihatnya. Begitu juga ketika Tuhan mengutus Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Begitu juga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Yang terakhir, Tuhan itu kalau ajaran Samawi ini tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Jadi kalau ada Tuhan menyerupai makhluk, baik serupa dengan binatang, bentuk binatang, berhala, apapun itu, berarti bukan Samawi sudah. Misalnya Tuhan sudah menjelma, ya turun,
Ini sudah ajaran pagan. Karena di dalam 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Jadi kalau ada Tuhan turun, bukan sama langit, bukan. Samawi itu dari langit gitu loh, ajaran dari langit. Ketika Tuhan ingin bicara dengan manusia, dia mengutus utusan, tidak turun sendiri. Tapi kalau ada Tuhan turun ke dunia, pagan sudah. Makanya kan banyak kan ajaran dewa-dewa itu. Ketika dewa ingin menyelamatkan manusia yang di bumi, ia mengutus dewa, atau dewa itu sendiri turun, atau nanti ada lagi yang aneh, banyak dewa-dewa di atas itu. Makanya nanti untuk menangkap Song Gokong, dewa-dewa turun. Kan gitu kan, ada gitu. Nah itu ajaran pagan kayak gitu. Kalau ajaran samawi, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, tidak mau turun ke dunia. Asyura kalau dalam Al-Quran ayat 11, laisa kamitslihi syai'un. Makanya setelah saya meneliti Bible dari awal sampai akhir, maka ternyata Kristen ini memang benar-benar pagan. Tadi kan Wifi loh, Pipi, Pila, Bang Pi ini kan tadi Tuhan itu turun ke dunia. Ya ajaran kasih makanya Tuhan turun. Ini sudah pagan kayak gini nih. Gitu ya. Oke gitu dulu, silakan. Silakan Bang Pipi ditanggapi. Ih, pagan takut, ngeri. Oke. Terima kasih. Pagan atau kasih ya. Kalau tadi Pak Ustadz bilang Minerva, Zeus, Wisnu, whatever lah, mereka itu kan tidak pernah ketemu manusia. Tidak ada saksi manusia yang ketemu sama mereka. Beda sama Kristen. Saya kasih contoh sejarah kecil saja. Yang menyalibkan Yesus namanya Pontius Pilatus. Oke, pertanyaannya, benar nggak ada yang namanya Pontius Pilatus itu? Kalau kita back lagi, siapa sih kaisarnya Romawi pada saat itu? Kaisar Romawi pada saat itu namanya Tiberius. Bukti sejarah ada. Kalau kita melihat dari sejarah, kita tidak melihat dari Alkitab itu sendiri. Jadi Pontius Pilatus dibenarkan dengan adanya Tiberius. Clear di situ. Pertanyaannya, kalau kita bicara sejarah lagi, siapa yang duluan dikenal? Ya, siapa yang duluan mempunyai istilahnya kuasa dari di atas dari segala kuasa? Allah bangsa Israel. Kalau kita bicara pagan ya, jadi saya sudah membantah pagan. Ajaran Kristen bukan ajaran pagan. Oke, saya kembali. Kenapa saya katakan ajaran Kristen, ajaran kasih? Pertama, kalau kita melihat lagi, ya sejarah. Oke, sebelum Tuhan Yesus lahir, ya sebelum ini namanya kasih ya, kasih. Kasih itu kata yang benar-benar indah. Sebelum adanya Tuhan Yesus lahir ke dunia, Allah menghukum manusia dengan cara apa? Mengerikan loh. Mengerikan. Air bah. Apakah agama yang lain percaya? Ada yang percaya selain Kristen. Tuhan menghukum juga dengan meteor, hujan api. Kalau bahasa kita sekarang ya meteor ya. Setelah Tuhan Yesus lahir, ada nggak hukuman Allah seperti itu? Tidak ada. Makanya enak banget yang menjadi pengikut. Tidak ada. Makanya enak banget jadi pengikutnya Kristen. Pengikutnya Yesus. Saya katakan sekali lagi ya. Tuhan Yesus tidak pernah bicara agama. Tuhan Yesus hanya bicara percaya kepadaku. Jadi siapapun yang percaya kepada dia sebagai juru selamat, satu-satunya yang bisa membawa kita ke surga, Anda selamat. Izin sebentar sebelum ke Ustadz Tata, Bang Vivi, izin sebentar ya, nggak apa-apa. Berarti Bang Vivi sudah yakin masuk surga? 100%. Oke, kalau saya sekarang ngasih Anda pisau, Bang Vivi bunuh diri aja biar cepat masuk surga, Anda mau nggak? Oh nggak mau.
Lanjut Ustaz Tata ditanggapi. Udah silakan Ustaz Tata ditanggapi. Oke. Jadi kalau ingin menjelaskan ajaran samawi ini seperti Musa, Yesus, Al-Quran, Islam, harus menguasai kitabnya supaya kita menjelaskan ada data. Kalau tidak ada tahu tentang Bible, waduh, ya omong doang banyak nanti. Nah, sekarang gini, Yesus ini kenapa kok ajaran kasih? Katanya Tuhan kalau dulu menghukum loh. Yesus ini ketika dia datang, tetap ajaran Taurat ini berlaku, bahkan untuk Yesus. Yesus belum menerima hukum-hukum apa? Karena dia gini loh ya. Kenapa ajaran Yesus itu kasih? Karena ketika dia diutus 3 tahun, coba 3 tahun ini ditolak, ya kasih melulu. Sama seperti Nabi Muhammad, hampir 10 tahun ini, 7 tahun, itu ajaran kasih. Apa yang firman-firman yang dia sampaikan, yang dia terima? Maafkan, fa'fu wasfahu. Karena yang pertama kali dikenalkan oleh Nabi Muhammad tauhid. Karena orang Arab menyembah berhala. Nah, ketika Nabi Muhammad mengenalkan tauhid, ditolak. Ya, atau meluruskan mereka lah supaya menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah. Akhirnya kasih melulu Nabi Muhammad hampir 7 tahun itu kasih. Sama seperti Yesus. Kenapa kok ajaran kasih yang dikenal? 3 tahun dapat apa? Ditolak sama umatnya, mau dibunuh. Sehingga bukan berarti ajaran Yesus itu kasih, bukan gitu. Yesus tetap melakukan hukum yang ada zaman itu, yaitu Taurat. Ya, kecuali ada yang dirubah oleh Yesus atas firman Tuhan yang dia terima dari Tuhannya, baru bisa rubah. Tapi kalau dalam Islam nasi mansum, kalau dalam Islam itu, jadi jangan dikatakan Yesus ajaran kasih. Lu bukan kasih, Yesus ini melakukan Taurat, belum menerima ajaran baru dulu karena masih ditolak. Sama seperti Nabi Muhammad, hampir 10 tahun itu ya ajaran kasih. Karena apa? Syariat-syariat belum ada, sholat, puasa gitu belum. Karena 7 tahun itu dia ditolak gitu loh. Sama seperti Yesus. Sehingga Yesus disebut ajaran kasih, ya karena memang dia ditolak oleh umatnya gitu. Nah terus, tadi dikatakan Yesus ini juru selamat gitu ya. Harus percaya kita loh. Gini loh, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, memang mengutus seorang juru selamat. Coba baca Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan. Oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Contohnya ketika di zamannya Musa, orang Israel ditindas, lalu Tuhan menyelamatkan mereka. Apakah Tuhan turun sendiri ke dunia? Tidak. Dia mengutus juru selamat, yaitu Musa. Maka Musa yang membebaskan Israel dari Fir'aun. Begitu juga di zamannya Daud, tertindas lagi. Maka Tuhan mengutus Daud. Daud berperang setiap hari itu. Begitu juga ketika di zamannya Yesus, banyak pelanggaran-pelanggaran orang-orang Yahudi. Mereka juga tertindas oleh Romawi. Akhirnya Tuhan mengutus seorang juru selamat, Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak berperang? Karena masih mengumpulkan dulu, sama seperti Nabi Muhammad. 7 tahun itu mengumpulkan dulu mana orang yang beriman ke saya. Kadang-kadang nanti kezoliman itu ya harus diperangi juga pada akhirnya. Ya, tidak mungkin kan? Seperti di ajaran ajaran samawi. Coba kan banyak kan peperangan itu. Bunuhlah anak kecil, domba, perempuan, semua tua muda. Nah kalau dalam Islam beda. Peperangan itu tidak boleh membunuh wanita, apalagi anak-anak. Budak gak boleh. Ya, tapi kalau ajaran perjanjian lama, maka membasmi semuanya sudah, baik binatang, anak kecil boleh. Banyak data-datanya itu banyak. Nah, Yesus ini masih melakukan hukum-hukum itu. Tidak merubah. Jangan dikira Yesus ajaran kasih. Bukan kasih. Dia itu hanya apa sekiranya dia diterima oleh umatnya. Sebagai apa? Sebagai Nabi, Markus 6 ayat 4. Utusan untuk Israel, Matius 15:24. Menerima firman, Yohanes 12:50. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Dan dia tetap mengajak mentuhankan Allah, Matius 11:25.
tetap mengajarkan samawi. Matius 18:19, Markus 12:29, tetap samawi, tidak akan berubah itu. Yang terakhir, ketika ditanya, WIPI ini apakah jamin masuk surga? Iya, pede. Tidak kalau secara dalil. Karena sudah saya obok-obok Bible itu. Tidak ada satu data pun bahwa mentuhankan Yesus itu selamat masuk surga, gak ada satu data pun. Sudah tak obok-obok jadi bubur sudah. Yang ada itu mentuhankan Allah dan mengimani Yesus sebagai utusan. Ini data yang ada dalam ucapan Yesus gitu. Lanjut. Saya mau ikut aja boleh apa? Oh, silakan Pak Dokter. Mang Vivi izin sebentar ya, Pak Dokter ingin menengahi sedikit. Silakan Iya, Pak Dokter. saya cuma mau yang kalimat terakhir dari Vivi ini kan. Dia katakan bahwa dia pasti masuk surga. Ketika Yesus berkata, apabila kehidupan beragamamu tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka engkau akan ditempatkan di tempat terendah di kerajaan surga. Pertanyaannya, ya kan, apakah Vivi ini kehidupan beragamanya lebih baik dari ahli Taurat atau orang Farisi? Justru 603 hukum Taurat itu sudah ditinggalkannya, ya, berarti tidak mungkin lebih baik dari ahli Taurat itu. Nah, jadi kira-kira kalau bisa Anda pastikan Anda bahagian dari penggenapan itu. Kenapa Yesus berkata kalau kehidupan beragamamu tidak lebih baik, ya, berarti penggenapan itu justru dengan menjadi lebih baik dari ahli Taurat, bukan berarti meninggalkannya. Ya, kalau ada orang kerja gajinya nih waktu dihitung-hitung 1.750.000, terus bosnya bilang, oke, gaji kamu 1.750.000 kan ganjil ya, ya saya genapin jadi 1.000.000. Ya dia nggak mau, ya kan? Tapi kalau 1.750.000 gaji kamu saya genapin jadi 2.000.000 atau jadi 1.800.000, itu baru namanya penggenapan. Ya, saya bukan mau menggunakan analogi menganggap Anda itu kurang cerdas ya. Memang analogi itu dipakai sebagai jembatan keledai istilahnya ya. Jembatan keledai itu sering dipakai analogi perumpamaan-perumpamaan untuk orang-orang yang kemampuan analisanya itu tidak nyampe, maka dipakai perumpamaan. Silakan lanjutkan dengan Ustaz Tahta. Saya cuma mau jelaskan bahwa Yesus sendiri tidak menjamin orang-orang Kristen masuk ke dalam surga, salah satunya itu. Ya, Barat. Bukan 603 Aki, tapi 613 pastinya. 613 misvote. Baik, saudara. Alhamdulillah. Masya Allah, itulah indahnya Islam tuh. Saling mengingatkan, keren itu. Dan Pak Dokter juga menerima dengan senang hati, keren. Lanjut Bang Vivi. Terima kasih.